ucapan. Para hadirin, para pemandangan yang kami hormati, izinkan kami mewakili Ustaz Jaderian Sya'roni mohon untuk ziyadah doa untuk istri beliau Teh Anit yang pada saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Semoga dengan berkahnya kita berkumpul di sini, apa yang dirasakan, penyakit yang diderita oleh Teh Anit cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya beliau menemani Teh Anit di rumah sakit, namun saking cintanya beliau pada acara ini, maka beliau meyakini kehadiran beliau adalah sebagai obat untuk Teh Anit. Ala hadiniya wa ala kulli niyyah shalihah, terkhusus untuk kesembuhan Teh Anit. Al-Fatihah. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Gus Muti Mahim. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munzilul Qur'an wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ala man uhiya al-Qur'an Sayyidina Maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhi tamassaku bil Qur'an, amma ba'du. Bapak Kiai Haji Nur Salim Dimyati, kalau bahasa Jawanya cadong-cadong berkah ilmunya, dan kami tunggu-tunggu syafaat ilmunya kelak nanti kita sebagai santri-santri beliau, hingga akhirnya nanti dipertemukan kembali di akhirat. Bil Ghaib Juz Amma itu saya apresiasi sekali, ya. Saya kagum dengan kegigihan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kelas 3 SD, kalau yang lain teman-temannya pada main Mobile Legend, yang teman-temannya pada main Hellfire, main apa lagi? Ya? Nontonnya Cocomelon, ya. Terus mereka alhamdulillah disibukkan dengan menghafal Al-Quran. Mereka hari-harinya dikelilingi oleh para ahli Al-Quran. Ini suatu keberuntungan yang sangat besar sekali bagi Bapak Ibu, memiliki putra-putri yang insya Allah soleh-solehat. Saya berpesan kepada santri-santriku semuanya, anak-anakku, adik-adikku, saya juga masih santri sama. Nanti ketika ditanya sama guru, sama saudara, sama mamang, sama bibi, Enang kemarin kamu sudah hafal Juz Amma, betul atau tidak? Jawabannya apa? Jawab, betul Mam.
saya baru khatam juz amma bil ghaib. Saya baru khatam. Jawabannya bukan sudah khatam. Apa? Baru khatam. Alhamdulillah saya baru khatam juz 30. Jangan bilang alhamdulillah saya sudah khatam juz 30. Karena kalau sudah itu ya sudah selesai. Tapi kalau baru ya masih nambah. Bapak punya anak berapa, Pak? Alhamdulillah saya sudah punya anak 3. Kedengarannya tuh nggak enak ya. Seakan-akan tidak bisa untuk nambah lagi gitu. Alhamdulillah saya sudah punya anak 4. Kok sudah? Seakan-akan ini nggak mau nambah lagi. Atau seakan-akan tidak sanggup untuk nambah lagi. Seakan-akan anak ini menjadi beban akhir. Kalau ditanya anaknya berapa? Baru 15 gitu. Ya. Ibu anaknya baru berapa? Anaknya udah ada berapa? Baru 18. Jadi nanti akan terus ya di diri kita akan terbentuk mindset yang akan terus bertambah nanti. Maksudnya di sini bukan hanya bertambah kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kalau anak 18 hanya mengandalkan kuantitas saja, ya remuk ya, banyak orang tuanya. Tapi anak 22 semuanya berkualitas, insya Allah. Ramai-ramai kita digotong sama anak-anak kita menuju surganya Allah. Dan juga kepada semua santri kami berpesan, Al-Quran jangan sampai menjadi penghalang kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jangan sampai merasa saya udah hafal Al-Quran, saya baca Al-Qurannya udah bagus, saya udah hafal 30 juz, jadi enggan untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Sejatinya Bapak Ibu, sejatinya mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, alangkah baiknya didahului dulu kita dengan untuk bisa mengkaji minimal paling tidak fikih untuk diri sendiri. Kan lucu ya, ahli Quran katanya hafal Quran, hafid Quran, tapi masalah najis dia nggak paham, masalah bersuci dia nggak paham, masalah menutup aurat dia belum paham. Itu sangat disayangkan. Percuma, malah bisa jadi menghinakan Al-Quran. Al-Quran harus bersanding, harus berada di dalam orang yang suci, orang yang mengerti batas-batas kesucian, orang yang mengerti batas-batas mana yang halal dan mana yang haram. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah langkah awal pendidikan untuk anak-anak. Jangan sampai dari sini wah udah bangga, seneng anaknya 30 juz. Juga ditanamkan untuk rendah diri kepada anak-anak kita ya. Jangan sampai karena dia sudah khataman juz amma, merasa dirinya pinter, merasa dirinya cerdas, akhirnya naudzubillah menyombongkan dirinya. Itu terus dinasihati terus anak cucu kita, anak-anak kita ya, anak-anak santri kita, diajak sholat, diajak untuk berziarah dan lain sebagainya. Ketika dipertemukan dengan orang alim, kiai dan lain sebagainya, dimintakan doa. Sehingga nantinya, kalau saya tadi kurang setuju dengan Ustadz Rian ya, mudah-mudahan anak-anak ini nanti ada yang melanjutkan ke hafalan 30 juz. Hafalan 30 juz itu kalau hanya hafalan kayaknya kurang. Bukan kurang ya, memang kurang. Harus terus ya.
nggak hanya mentok di hafalan. Ya memang tahapannya seperti itu. Mungkin dihafal dulu baru dipahami. Karena di dalam Al-Quran juga kan sudah diterangkan. Ini saya belajar ngajinya sama Ustadz Asep tadi, baru diajarin katanya. Ini qiraah nih kayak gini nih katanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tadi 2 menit diajarin sama Mang Asep. Alhamdulillah. Lulus nggak ibu tuh? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menerangkan fungsi daripada Al-Qur'an, Bapak Ibu. Fungsi. Apa di sini diterangkan? Hudan linnas. Ma makna huda? Apa artinya huda? Petunjuk, ya. Makanya petunjuk. Hudan linnas, petunjuk global bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelas dari petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan juga pembeda. Pembeda di sini ya pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, membedakan antara yang bagus dan yang benar dan yang salah. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwasanya pengertian Al-Quran itu buat apa di kehidupan kita itu, ya. Jadi bukan hanya untuk pamer-pameran, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya untuk ayo diikutkan lomba, enggak. Di sini hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelas dari petunjuk itu sendiri, juga wal furqan, yaitu pembeda, ya. Jadi kalau ditarik secara garis lurus fungsi Al-Quran, Al-Quran sebagai landasan ideologis, juga sebagai operasional sekaligus konstitusional, begitulah pokoknya. Udah diiyain aja ya Bu ya. Jadi kalau kita sering bepergian itu istilahnya Al-Quran di sini jadi GPS, jadi Google Maps-nya. Jadi aslinya yang harusnya berbicara di depan sini itu bapak saya, bapaknya Tenahda, yaitu Kiai Haji Ridwan Nasuhi. Berhubung beliau berhalangan hadir, jadi ya kayak gini Bapak Ibu yang Ibu saksikan itu ya. Jadi yang bisa hadir pada sore hari ini adalah pemain cadangan, Bapak Ibu. Jelas kalau pemain cadangan itu kualitasnya tidak sama kayak pemain inti. Jadi harap maklumnya, harap ya dimaafkan, dan Bapak juga menitipkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga turut mendoakan bahwa untuk para santriwan dan santriwati semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan nanti dia berkiamah mendapatkan syafaatul Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita sekecil ini ya,
sedini ini, sebelia ini mereka sudah disibukkan dengan Al-Quran. Di luar sana boro-boro mungkin ngafalin ya, belajar aja sama bapak sama ibunya harus dikejar-kejar dulu, harus embel-embelnya harus apa dulu, beli es krim lah, beli ini. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang ya, mereka nggak galau kalau teman-temannya pada pergi main bola, sedangkan mereka disibukkan menghafal Al-Quran. Mereka galaunya kalau misalkan nggak bisa tes-tesan Bapak Ibu. Mereka sedihnya itu ketika teman-temannya bisa lulus juz amma tapi dianya belum sampai. Jadi mungkin bagi sebagian santri yang gak hadir ya mungkin karena mereka malu tidak bisa seperti teman-temannya yang di depan sini. Kita doakan mungkin tahun depan, tahun-tahun selanjutnya yang belum sempat menghatamkan juz amma nanti mudah-mudahan ya, pesertanya tahun depan makin banyak, khotimin dan khotimannya khotimin dan khotibatnya makin banyak ya. Jadi mereka ini Ibu memperjuangkan mati-matian sesuatu yang akan dibawa mati, sedang berjuang untuk memperjuangkan secara mati-matian sesuatu yang akan dibawa mati. Jadi mangga disupport terus, disupport. Bapak ibunya jangan karena wah anak saya sudah pintar wah terus lengah, jangan. Kebanyakan karena merasa anaknya sudah mampu, anaknya sudah bisa, akhirnya lepas tangan. Dalam hal ini yang berusaha itu bukan hanya anaknya Bapak Ibu ya. Yang riyadhah, yang tirakat itu bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga. Anaknya khotimin juz amma 2023 ya. Tapi ba'da maghrib ibunya masih nonton Cinta Fitri. Masih ada nggak Bu Cinta Fitri? Ikatan Cinta, Ikatan Cinta ya. Mas Al sama Andi. Apal Mas Al sama Andinnya. Tapi Amayat Tasa'alun sampai terakhir apal nggak Ibu? Nanti ngaji ya Bu ya, bareng sama anaknya. Jadi kitanya harus bisa komit, harus bisa komitmen. Kita pengen anak kita seperti apa? Ya kitanya dulu, dari orang tuanya dulu. Memberikan contoh yang baik. Waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang sangat berpotensi untuk mereka meningkatkan kemampuan mereka, kitanya harus support. Stop dulu HP-nya, stop dulu TV-nya. Paling tidak maghrib sampai isya anak-anak full belajar, entah itu belajar Quran dan lain sebagainya ya. Siap nggak Bapak Ibu? Siap ya? Jangan hanya cita-citanya yang tinggi tapi tidak mau mengupgrade diri, percuma ya. Maksudnya gini, kita harus tahu diri ya. Anak kita itu calon-calon orang besar, anak kita itu calon-calon orang sukses, terlebih di bidang agama dan Al-Quran. Kitanya juga harus memantaskan diri gitu loh Pak. Kitanya juga harus memposisikan bahwasanya ya saya itu pantas jadi orang tuanya dia. Memang semua keinginan orang tuanya anaknya akan lebih baik, pengennya lebih baik daripada orang tuanya. Tapi paling tidak kitanya memantaskan diri dengan posisi anak kita yang sekarang. Alhamdulillah ya, dengan adanya acara seperti ini ya mungkin bapak-bapak jam segini masih ngopi gitu kan, ibu-ibu baru beres beres-beres. Nah, sekarang kan hadir di majelis Al-Quran, hadir di majelis pengajian gitu ya. Ini ada dalilnya Bu ya, ada ceritanya kenapa khataman Al-Quran itu harus dirayakan, harus dirame-ramein ya. Ada ceritanya. Jadi jangan kepancing ya, zaman sekarang ya itu ada acara rame-rame dikit dikiranya ada acara baca-baca sedikit dikiranya syirik, musyrik gitu kan. Tidak ya. Biasanya zaman dulu itu sahabat Anas bin Malik ya, ketika menghatamkan Al-Quran beliau mengundang keluarganya untuk hadir di majelisnya, di rumahnya, mengundang sanak saudaranya, mengundang keluarganya. Di situ dia makan-makan lalu berdoa. Jadi kita nasabnya ikut ke sana.
khataman Al-Quran, kenapa kok harus dirame-rame, harus di pesta-pesta seperti itu? Ya itu ya, kita untuk mengunggulkan atau untuk memuliakan Al-Quran dan juga orang-orang yang ada Al-Quran di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat berbahagia pada sore hari ini, alhamdulillah sekali lagi saya itu senang ya Bapak Ibu ya, kalau melihat anak-anak mereka itu padahal belum paham apa yang mereka kerjakan, mereka belum paham. Apa yang mereka capai saat ini mereka belum paham gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa, mereka belum paham ya. Tapi saya yakin berkat kerja keras Bapak Ibu, orang tua, wali santri, jadi mereka bisa sukses menghatamkan juz amma. Ini ingat sekali lagi Bu ya, baru awal juz amma itu, baru awal. Jadi dari mulai membaca ya, nanti menghafal, setelah dari hafal, kalau kita niatnya tadi baru bukan sudah. Alhamdulillah anak saya baru bisa baca Al-Quran, alhamdulillah anak saya baru bisa menghafal Al-Quran. Jadi rasa keinginan untuk menambah dan selalu menambah itu pasti ada. Bukan hanya berhenti di 30 juz ya, tapi dari menghafal insya Allah nantinya akan naik menjadi memaknai atau memahami, selanjutnya naik lagi menjadi menghayati kandungan isi Al-Quran, dan yang terakhir ya mungkin yang paling mulia adalah mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Amin Allahumma. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, waktunya sudah sore ya. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sedang ada yang berpuasa. Harapan terakhir bagi anak-anak ya, keceriaan mereka pada sore hari ini insya Allah melambangkan keceriaan orang tuanya nanti ketika di yaumul akhir, yaumul qiyamah, serta di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya saya yang didoakan, masih santri saya itu, baru mondok di Kumbung 2 tahun, jadi masih sering tangan orang tua ya, disambangin orang tua ya. Kalau bestelan saya juga nelpon umi saya, "Min kesini, anak-anak di bestel, saya juga pengen ya, gitu. Jadi saya juga masih santri Bapak Ibu, sama saya. Bahkan di sana yang kelas 12 itu lebih senior daripada saya. Nah, karena ini amanah dari panitia, dari Kiai juga, mohon maaf jika ada kesalahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yardina wa qadina zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. تغفر لنا جميع الحاجات في الحياة ومعها، إنه سميع قريب مجيب دعوات، صحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وإلهام الملائكة المقربين، واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، في الجنة رفيقا، من النار سترا وحجابا. يا نور النور نور قلوبنا بنور القرآن، ويا شافي الصدور اشف مرضانا بشفاء القرآن، ويا مدبر القلوب دبر قلوبنا بتدبير القرآن. Ishfi mardana bisyifa'il Quran, khususan untuk Teh Adit ya. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya,
segera kembali beraktivitas di sekeliling kita kembali. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa antik bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih diucapkan hadirin para tamu dengan yang kehormati. Itulah tadi mau'idhah hasanah dan dilanjutkan ditutup dengan doa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Muti Mahim. Atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.